Hai semua, kembali lagi bersama saya Intan Nurul Fatimah dalam mata kuliah Manajemen Pembangunan. Nah, di video kali ini saya akan membahas hasil review buku dari buku Manajemen Pembangunan Indonesia yang ditulis oleh Randi R. Wrihatnolo dan juga Rian Nugroho Dwijowijoto. Yang mana dalam buku ini membahas mengenai hal yang berkaitan erat dengan pembangunan di Indonesia. Kira-kira kalau ngomongin soal pembangunan, apa sih yang terlintas di benak kalian? Simak berikut ya. Sekilas perencanaan pembangunan di Indonesia dan problematikanya. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibentuk pada 21 Oktober 2004 sampai dengan 2009. Dalam hal ini adalah Sri Mulyani Indrawati yang sekarang pada tahun 2023 ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara Indonesia. Beliau pernah menyatakan bahwa optimalisasi penyelenggaraan fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran ini sangat diperlukan demi terwujudnya visi misi dan program-program pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketika itu Sri Mulyani mengajukan 3 alasan. Dan 3 alasan Sri Mulyani ini 3 alasan mengenai mengapa pentingnya perencanaan pembangunan di suatu negara. Alasan yang pertama, mengingat Indonesia itu baik dalam cakupan geografisnya maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti selalu menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Alasan kedua, perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program, kebijakan, maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen yang sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran ini sangatlah penting dan berkaitan satu sama lain. Fungsi yang ketiga, perubahan dan pembaruan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatanan perundang-undangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi ini telah dibukukan dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Nah, karena telah kita dengarkan beberapa alasan mengapa pentingnya suatu perencanaan pembangunan dalam suatu negara, sekarang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan itu sendiri? Nah, ada yang mengatakan perencanaan itu dapat disebut sebagai arena bagi negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, karena dalam perencanaan itu sendiri mengandung proses pengambilan keputusan. Dalam arti lain yang lebih sempit, perencanaan ini merupakan salah satu kegiatan dari lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga perencanaan dapat dikatakan sebagai domain tugas dari lembaga legislatif sebagai salah satu elemen penyelenggaraan negara maupun lembaga eksekutif. Dan ada juga yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan ini merupakan suatu upaya pengambilan keputusan secara rasional dengan adanya pertimbangan sedemikian rupa yang sengaja dibuat secara sistematik
untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana? Paham ya sampai di sini? Dengan pembahasan yang sedemikian rupa, membantu atau mendorong munculnya berbagai pertanyaan. Pertanyaannya salah satunya adalah apakah harmonisasi dan sinergi antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran itu telah dapat menjamin tercapainya tujuan perencanaan pembangunan? Perencanaan dan penganggaran ini berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Setelah penganggaran, kita masuk pada tahap implementasi, yang mana butuh kerjasama dan jalinan sosial yang mana kita sering jumpai oknum-oknum yang tidak etis dan kurang akuntabel antara pihak satu dan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran itu dapat menjamin tercapainya tujuan perencanaan pembangunan dengan catatan akan memberikan pengaruh pada kualitas proyek pembangunannya karena mengingat kendala-kendala yang kemungkinan dapat terjadi selama proses perencanaan pembangunan. Pertanyaan makin mendatang ketika teori perencanaan pembangunan dan teori penganggaran pembangunan dihadapkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep administrasi pembangunan dan konsep manajemen pembangunan. Konsep administrasi pembangunan merupakan pengembangan dari konsep administrasi negara yang maksudnya adalah perencanaan pembangunan menitikberatkan pada proses politik dan khususnya pada proses perumusan kebijaksanaan dan penyusunan instrumen untuk mengarahkan dan melaksanakan pembangunan yang nantinya diterapkan ke dalam pengelolaan pembangunan oleh pemerintah. Sementara itu, konsep manajemen pembangunan ini dipandang sebagai proses dalam meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan, yang mana merupakan pengembangan dengan suatu tata pola perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan program-program pembangunan secara jangka panjang, menengah, dan operasional tahunan, yang mana nantinya diterapkan dalam pengelolaan pembangunan. Nah, pembangunan sendiri ini didefinisikan sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi. Jadi, proses paling awal itu yang diperlukan oleh penyelenggara negara adalah perencanaan dan penganggaran. Bicara soal konteks pembangunan di Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan konsep administrasi pembangunan maupun manajemen pembangunan seperti yang dikatakan sebelumnya, maka pembangunan di Indonesia ini belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Korea dan Indonesia yang berangkat membangun secara sistematis sejak tahun 1960-an, ternyata Indonesia telah tertinggal jauh dari negara itu. Bahkan dibandingkan dengan negara yang baru memulai pembangunannya pada tahun 1970-an seperti Malaysia dan juga Singapura, ternyata prestasi Indonesia masih kalah. Lebih buruk lagi, Vietnam yang memulai pembangunan pada tahun 1990-an kini mulai menggoyahkan prestasi Indonesia. Walhasil, Indonesia pun masih digolongkan ke dalam negara berkembang, meskipun telah sekian lama melaksanakan pembangunannya. Nampaknya keberhasilan proses perencanaan pembangunan di Indonesia ini harus dipertanyakan, sebab hasil perencanaan pembangunan ternyata belum menghasilkan perkembangan yang baik dibandingkan dengan apa yang sudah dicapai oleh negara lain, meskipun mengalami perkembangan positif jika dibandingkan secara internal. Nah, perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada paradigma pembangunan nasional, kebijaksanaan pembangunan, orientasi pembangunan, kewenangan pengelolaan dana pembangunan, mekanisme penyaluran dana pembangunan, mekanisme perencanaan pembangunan, serta arah kebijaksanaan program pembangunan. Masih dalam lingkup Indeks Pembangunan Manusia, secara empiris,
Proses perencanaan pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sejak pembangunan 5 tahun tahap pertama hingga sekarang dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional bergesekan dan bergeser antara paradigma pertumbuhan dan paradigma pemerataan. Jika paradigma pertumbuhan menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh angka produk domestik bruto atau PDB, maka paradigma pemerataan menekankan pada pemerataan kesejahteraan kepada seluruh warga negara yang diukur oleh angka indeks pembangunan manusia atau yang disebut dengan Human Development Index. Meskipun salah satunya atau bahkan keduanya diterapkan sebagai paradigma perencanaan, ternyata kenyataannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan oleh indeks kemiskinan manusia atau Human Poverty Index di Indonesia ini masih tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kebijaksanaan pembangunan sering bertumpu pada pembangunan pertanian. Orientasi pembangunan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang diikuti oleh kewenangan pengelolaan dana pembangunan yang pada awalnya dikelola secara sentralistik oleh Departemen Teknis atau pemerintah pusat, lalu bergeser menjadi dikelola secara desentralistik oleh pemerintah daerah sendiri. Mekanisme penyaluran dana pembangunan pun bergeser dari bantuan khusus yang bersifat sektoral atau disebut specific grant menjadi bantuan langsung yang bersifat umum atau disebut dengan block grant. Ketika kewenangan pemerintah pusat masih cukup besar, maka mekanisme perencanaan pun masih bersifat sentralistik yang dikembangkan dalam bentuk mekanisme top-down planning. Sejalan dengan tuntutan berbagai pihak pada tahun 1990-an, utamanya dari pihak negara atau kelompok donor, agar kewenangan pemerintah daerah diperbesar, maka mekanisme perencanaan pada tahun 1990-an mulai menerapkan perpaduan antara mekanisme top-down dan bottom-up. Sekarang telah murni bottom-up. Pergeseran mekanisme dari top-down menjadi bottom-up ini kemudian mempengaruhi arah kebijaksanaan program pembangunan yang bergeser dari pembangunan sektoral nasional menjadi pembangunan daerah yang diterjemahkan sebagai pembangunan sektoral di daerah-daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Indonesia dapat dikatakan telah bergeser mengikuti dinamika yang sedang berkembang pada masanya masing-masing. Sayangnya, pergeseran tersebut ternyata tidak diikuti oleh hasil pencapaian dari tujuan perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal berikutnya yang akan dilihat adalah sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang dalam kajian ini akan difokuskan pada perencanaan pembangunan daerah provinsi. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam sistem perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa atau yang disebut dengan P3MD dan sistem pedoman penyusunan perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah atau yang disebut dengan P5D yang dikenal sebagai proses konsultasi nasional pembangunan atau Konasbang, dan terakhir oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disebut dengan SPPN yang dikenal sebagai proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang. Lebih jauh lagi, hasil perencanaan pembangunan daerah pun ternyata masih belum mampu mencapai tujuan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di daerahnya. Kekurang berhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kemakmuran bagi masyarakat daerah adalah kegagalannya dalam melaksanakan program pembangunan.
Kegagalan pelaksanaan program pembangunan itu merupakan muara dari ketidakberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bagi daerah mereka sendiri. Berdasarkan dengan semua yang telah dibahas dalam video kali ini, maka secara konseptual kita dapat menemukan problematika perencanaan pembangunan di Indonesia itu dengan berdasarkan 14 sudut pandang yang berbeda. Nah, apa saja 14 sudut pandang yang berbeda tersebut? Yaitu yang pertama yaitu pemahaman mengenai teori perencanaan pembangunan, yang kedua mengenai cakupan wilayah perencanaan, yang ketiga mengenai bidang sektoral perencanaan, yang keempat mengenai substansi dan ukuran perencanaan, yang kelima mengenai sumber atau bentuk pembiayaan perencanaan, yang keenam mengenai penyelenggara perencanaan, yang ketujuh mengenai bentuk rencana pembangunan, yang kedelapan mengenai rencana pelaksanaan atau implementasi perencanaan pembangunan, yang kesembilan mengenai instrumen perencanaan, yang ke-10 mengenai pengambilan keputusan yang strategis, yang ke-11 mengenai alur perencanaan, yang ke-12 mengenai pemantauan dan pengendalian, yang selanjutnya mengenai evaluasi hasil perencanaan, dan yang terakhir mengenai pengawasan pembangunan. Berikut ini adalah tabel keberhasilan perencanaan pembangunan di beberapa negara Asia pada tahun 1980, 1990, dan sampai tahun 2000. Oke deh, itu tadi pembahasan dari saya. Hasil review buku Manajemen Pembangunan Indonesia bab 3. Semoga sharing dari saya dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!